Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati ketua atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal, yang kami hormati jamaah semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bertaklim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa membersamai jamaah di tempat yang sangat mulia ini insyaallah. Mungkin ini bukan kali pertama saya bersama PDM Kendal, karena tempat saya di Tretep Temanggung perbatasan Kendal, jadi sering ke Kendal. Pernah di rumah sakit Muhammadiyah Kendal juga dengan PDM juga, pernah di Pondok Pesantren Darul Arqam dengan PDM juga, pernah peletakan batu pertama di Purwosari dengan PDM juga, kemudian yang di ranting-ranting juga sering saya, di Leri, di Sukorjo. Jadi ini bukan kali pertama, maka senang sekali bisa kembali bersama jamaah. Kalau biasanya saya itu tempatnya di lereng gunung, ketinggian 1175, biasanya dingin, wah gerah sekarang. Iya, saya biasanya pakai sal kanyesen, cuman karena di sini panas nggak pakai sal, biasanya ya terbiasa dingin, di sini menguap. Ya, lama di Mesir, lamanya ya cukup lama karena sampai 26 tahun. Cukup lama ya, dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta MTS-nya, lanjut ke Al-Azhar, ngulang SMP-nya di Al-Azhar, aliyahnya di Al-Azhar, S1-nya di Al-Azhar, S2 juga di Mesir, S3 di Mesir nggak kelar, pulang lanjut S3 di UGM sampai sekarang belum kelar. Doyak-oyak ke promotor. Ya, mohon doanya. Pulang di rumah, merintis pesantren yang fokus ngaji kitab. Kurikulumnya semua berbahasa Arab, komunikasi harian santri bahasa Arab, bahasa Inggris, ngajari pakai bahasa Arab. Jadi santri pertama di baru datang buku Arab, yang ngajar pakai bahasa Arab. Tapi 2 bulan 4 bulan mereka sudah lancar berbahasa Arab insyaallah. Jadi ngaji kitab, yang pengen ngaji kitab monggo ke tempat saya.
Sama sekalian yang kami hormati, terkait khutbah Jumat ini saya kaget juga ini. Pesertanya Masya Allah luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang semangat untuk selalu memakmurkan Masjid Muhammadiyah. Iya, jangan sampai Masjid Muhammadiyah yang ngurus orang lain kan. Lagi rame, soalnya umum. Saya kadang jalan-jalan sampai ke Bogor, sampai kemana, umum. Maka jangan sampai. Maka di antara sarana kita itu dengan cara memakmurkan masjid. Soal khutbah Jumat ini praktisi khutbah semua. Jadi seakan-akan menggarami air laut. Wis iso kok didajari ki ngajari opo gitu. Iya, saya sampai kemarin tuh sempat mikir dikasih waktu sejam atau suruh ngomong khutbah Jumat itu diajari 5 menit rampung. Ya. Tapi barangkali ada beberapa hal yang terkait fikih yang perlu kita sampaikan. Sebagian belum saya tulis di sini karena tadi hasil ngobrol-ngobrol akhirnya muncul di pemikiran saya untuk sedikit menyampaikan beberapa hal terkait fikih sholat Jumat dan khutbah Jumat ini. Karena saya pernah di Saudi beberapa kali, di Mesir, di Indonesia ya. Jadi melihat sholat Jumat itu khususnya di Indonesia rondo macam-macam. Padahal kalau kita buka di mazhab Syafi'i sederhana sebenarnya. Coba kita cek satu. Ini kewajiban sholat Jumat. Jadi kewajiban sholat Jumat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati biyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka saya kemarin dapat video dari salah seorang ya sebelah ya yang mengatakan Muhammadiyah sesat. Kenapa? Karena tidak bermadhab. Sederhana saja jawabnya. Nek mereka ngaku madhab Syafi'i tenan, setiap sholat Jumat kalau ada 2 masjid mestinya diulang sholat duhur. Nyatanya ning ndi ora diulang sholat duhur. Nek mereka bermadhab Syafi'i tenan, wanitanya wajib pakai cadar. Iya. Kalau bermadhab Syafi'i tenan, ya, nek sholat mukenanya itu harus begini, nggak boleh begini. Oh, aurat kok. Ini aurat di madhab Syafi'i. Di Muhammadiyah apa? Kelemahannya kita tidak ada ketentuan. Jadi batas wajah itu mana? Saya buka fatwa tarjih itu batas wajah mana itu nggak ketemu. Padahal itu penting terkait dengan aurat apa enggak, ini aurat apa enggak. Ini terkait dengan sah sholatnya bagi wanita, termasuk sah wudhunya. Kalau ini bagian wajah seperti mazhab Hanafi, maka ini harus dibasuh. Kalau nggak dibasuh sholatnya nggak sah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini bukan wajah, maka andai pun nggak dibasuh tetap sah. Tapi kalau sholat mukenanya harus begini. Kalau jalan-jalan pakai jilbab harus begini. Kalau begini jilbabnya, ini wajahnya ini apa kebuka, ini aurat. Kaki semua aurat, terus pakai kaos kaki tutup karena ini semuanya aurat. Semua wajahnya aurat di luar sholat menurut mazhab Syafi'i. Maka bagi mereka yang sering mengatakan Muhammadiyah sesat nggak bermazhab, bisa kita cek. Loh, kalau menurut mazhab Syafi'i interaksi jual beli itu harus sudah akal balik minimal mumayyiz. Itu baru bisa transaksi jual beli. Sekarang anak TK tak kasih duit berangkat, kasih duit 2.000 jajan, sah nggak? Belum balik nggak sah jajannya. Derbiye. Akad, kalau jual beli sudah akad. Loh, sekarang pakai mesin akadnya piye? Jadi bagi mereka-mereka yang apa sering pokoknya kudu ngene Syafi'i tok, ora iso. Zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi mazhab yang saklek sak mazhab tok. Kayak talak, mengatakan kamu talak. Di mazhab Syafi'i itu talak 3 sudah. Di Indonesia yang berlaku itu baru talak 1. Karena satu tempat satu majelis. Di 4 mazhab itu sudah talak 3. Itu 4 mazhab. Yang mengatakan itu jatuh 1 talak itu hanya mazhab Syiah Ja'fariyah. Loh, kalau ngaku mazhab Syafi'i tenan.
Ya maka itulah ya. Lanjut. Menutup apa? Syarat khatib. Beragama Islam pasti mosok pendeta jadi khatib. Sudah balik, anak kecil nggak boleh jadi khatib. Tapi kalau jadi imam boleh. Yang syaratnya dia itu harus sudah bisa mikir, sudah bisa bedakan baik buruk, sudah tahu syarat rukun salat, itu sudah bisa jadi imam. Tapi kalau khatib harus laki-laki. Khatib perempuan nggak boleh. Aminah Wadud di Amerika perempuan jadi khatib, jadi imam sholat. Menurut jumhur ulama nggak sah, kecuali pendapat syadz. Pendapat satu pendapat yang menyelisihi jumhur, karena memang ada beberapa pendapat diantaranya Al-Muzani, At-Tabari dan beberapa ulama yang membolehkan wanita jadi imam, makmumi laki-laki sah. Iya ada, termasuk wanita jadi muadzin. Nah, tapi ini kan pendapat lemah syadz. Yang dipakai di Muhammadiyah enggak, termasuk jumhur ulama tidak. Khatib imam harus laki-laki. Nah, berakal sehat, wong gendeng orang untuk jadi khatib. Suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat. Ya, menutup aurat tok. Jadi kita di dalam ibadah itu ada dua. Ya, satu fikih, satu yang kedua akhlak. Jadi nek fikih tok ki sah, ning kadang orang mesti sopan. Ini kan nutup aurat laki-laki yang dari sini jadi khotib cangklean, sah nggak? Sah. Sopan nggak? Ah, kuwi. Jadi kalau menurut sini yang penting nutup aurat sah. Tapi apakah sesuai dan kepantasan? Ah, nanti dulu kan gitu. Bar skon ngalas isih ora karu-karuan keringetan sing penting wudu, ora ono khotibe munggah. Ya sah. Nah, tapi tidak sesuai dengan kepantasan. Maka bukan hanya menutup aurat tetapi juga menyesuaikan dengan etika. Dan sekiranya hendak membaca fikih dibalut dengan akhlak, etika, ini bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sangat bagus karena memang fikih itu ya sederhana, yang penting sah ora sah tok, halal haram makruh sunah mubah tok nuwi. Tapi bagaimana soal kepantasan, bagaimana soal etika akhlak, nah ini perlu juga diimbuhkan di sana, dan ini Al-Ghazali pakarnya di bidang itu. Khutbah harus dilakukan sebelum sholat. Soal khutbah, saya di Arab ini sesuai dengan umum ya, termasuk di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i ataupun mazhab lain itu kan yang penting adzan, khutbah 2 kali ya, sholat tok ya. Kalau di kita kan ada yang umum, ya masyarul muslimina wa zumratal mu'minin yarhamukumullah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Pernah dengar? Wah, asli nih di takrib kitab mazhab Syafi'i, entah di Iqna, entah di kitab Majmu', entah di Mughni Muhtaj sing kitab babon gede-gede ora ono. Nah, inilah yang kemudian oleh orang kita disebut dengan tradisi Nusantara. Iya. Apalagi kemudian dia menghadap ke makmum ya kan. Idza qala sahibika ansit ya kan. Wal imam faqad lahu. Ya kan? Jam asli nih kalau diterjemahkan tuh gini loh. Wahai jamaah sekalian, sekiranya imam khutbah dan kanda bicara maka sia-sia, maka diamlah, dengarkanlah. Nah itu aslinya ngono. Ini kira-kira makmumnya paham ora? Ora paham maksudnya apa? Yang penting pas mak siro medhepke makmum an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya kan? Ini makmum maksudnya apa? Nah, ora ngerti. Padahal maksudnya itu ngasih tanbih peringatan ke jamaah, ini sudah mau sholat Jumat,
tolong diam. Padahal aslinya kalau kita lihat enggak disuruh diam jam wis ngantuk. Wis turu. Wis meneng ora usah di kon menang wis do meneng itu. Jadi kalau dalam fikih namanya tahsilul hasil. Mencari sesuatu yang itu sudah ada gitu kan. Itu namanya laghaw, sia-sia juga itu sebenarnya, laghaw juga itu. Jadi kalau saya di Mesir itu fikihnya Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Kalamnya Asy'ari. Tapi amaliyah Asy'ari itu maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja, ya. Amal yang ibadahnya mirip Muhammadiyah. Iya mirip. Kalau azan Jumat kadang sekali, kadang 2 kali, tapi seringnya sekali. Jadi azan khotib naik 2 kali, sudah selesai sholat, udah simple. Jadi aslinya sholat Jumat itu sangat simple, sederhana sekali. Kalau kita kan ritualnya banyak, ya. Adzan pertama, bariku apa? Sholat qobliyah bareng-bareng. Bariku apa? Maksirat, apa istilahnya itu? Ya ma'asyiral muslimin ki apa senengane kae. Baru setelah itu khotib naik kan, jadi ribet banget kan. Baru khotib naik, adzan, baru khutbah kan gitu. Dan kalau di mazhab Syafi'i, khutbah itu mestinya pakai bahasa Arab. Awang Jawa bahasa Arab tuh orang mudeng. Nah, tujuan khutbahnya jadi nggak bisa, nggak nyampai. Khutbah itu katanya mengingatkan, perkumpulan seminggu sekali kita kumpul, saling mengingatkan, saling mewasiati kepada ketakwaan kepada Allah kan gitu. Kalau bahasa Arab orang ngerti, orang paham. Nah, jadi mereka yang sering keluar Muhammadiyah sesat karena nggak bermadzhab. Perkataan ini balik ke dia sendiri. Masjid di sini kita pakai bahasa Arab gitu baik. Ya, kayak gitu. Khutbah dilakukan dengan berdiri jika mampu. Khutbah dilakukan 2 kali ya, 2 kali untuk khutbah Jumat. Beda dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan sekali. Muhammadiyah memilih yang sekali untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau khutbah Jumat 2 kali. Maka pernah ada kasus khutbah Id, karena kita terbiasa sekali kan nggak dikasih tempat duduk, khotibnya bingung kok orang tempat duduk itu piye. Ternyata khotibnya dari luar, belum tahu kalau di Muhammadiyah sholat Id sama Idul Adha dan Idul Fitri khutbahnya cuma sekali. Tapi boleh dua-duanya. Ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan 2, ada 1. Kita pilih 1. Khutbah Jumat kadang Rasul memang ada riwayat pakai tongkat, sehingga ketika ada yang khutbah Jumat kok pakai tongkat, ya monggo. Tapi di Muhammadiyah bisa enggak. Karena itu sunnah juga. Cuman sunnah itu harus digarisbawahi, sunnah itu ada 3 macam. Sunnah menurut para ulama hadis ya, karena sunnah itu ada menurut ulama hadis, ada menurut ulama usul, ini beda. Jadi ketika saya bilang sunnah itu saya dudukkan dulu. Sunnah menurut para ulama hadis umpamanya. Sunnah menurut para ulama usul. Karena nanti definisinya beda, cara pengambilan hukumnya beda. Sunnah menurut ulama hadis itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Itu namanya sunnah. Jadi apapun yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu namanya sunnah karena itu perkataan Nabi. Atau perbuatan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti kamu melihat saya salat. Allahu akbar. Oh berarti salat Nabi salatnya seperti ini, kita ngikut. Nah, itu namanya perbuatan. Dan ketiga, takririyah, persetujuan Nabi. Jadi ada sahabat makan dop itu hampir kayak kadal, makannya rumput, ya, makan rumput, tapi agak keras ininya, kulitnya hampir kayak buaya. Sahabat ada nangkep itu, ditangkap, disembelih, disate, dimakan. Ada Rasul di situ, makan, enaknya minta ampun. Rasul
tidak ikut makan, meskipun banyak satu piring, banyak gitu kayak kadal panggang gitu kan. Ya. Bukan biawak, mirip tapi bukan. Dia tinggal di padang pasir. Ya. Nah itu pas ngelihat gitu Rasul ya demin aja. Tapi suruh makan nggak? Rasul nggak makan karena Rasul kurang suka. Tetapi melihat sahabatnya makan dibiarkan. Itu namanya persetujuan, artinya boleh. Boleh. Ini sunnah. Jadi apapun yang dilakukan Rasul seperti ini, itu namanya sunnah. Hanya sunnah itu nanti masih dibagi lagi. Ada yang terkait dengan tradisi. Tradisi. Contoh apa? Rasul makan 3 jari. Ya. Saya dimakan apa? Kurma. Nek makan bakso? Makan bubur? Pokoknya sunnah makan 3 jari. Wah, melonyoh tangannya kan. Nah, ini kan terkait dengan tradisi. Ya, jadi maka kita harus jeli, tidak semua sunnah itu muttaba'ah, harus diikuti. Sunnah yang terkait dengan tradisi itu tidak muttaba'ah, tidak harus diikuti. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, terus kita bondong-bondong hijrah ke Madinah ngono. Ya. Rasul pakai naik kuda, ya, kita nggak usah naik mobil, naik kuda, ya kan? Itu terkait dengan tradisi. Tradisi itu bisa muttaba'ah, bisa. Ya kalau mau diitibak silahkan. Ya. Sama seperti Rasul pakai tongkat, bawa tongkat, bawa pedang waktu khutbah. Maka seluruh ulama mengatakan tidak ada satupun yang mengatakan pegang tongkat waktu khutbah itu bagian dari rukun, itu bukan. Kalau dikatakan sunnah, iya sunnah. Apakah mutaba'ah? Oh belum tentu. Tapi sekiranya ingin niatnya itu mengikuti apa yang dilakukan Rasul, boleh. Maka ketika ada yang khutbah Jumat kok pakai tongkat, memang ada hadisnya seperti itu, ya, ada hadisnya. Kalau di kita enggak, mau pakai jubah ya monggo, Rasul pakai jubah kan. Nah, itu yang termasuk jubah itu namanya tradisi, sunnah yang terkait dengan tradisi. Ya. Kita pakai sarung, ya. Berurutan ini tidak boleh dijeda. Khutbah pertama selesai duduk, capek medun sik madang sik tinggal jamaah madang kan. Engko sik istirahat sejenak. Oh. Bar suarak baru ke sana assalamualaikum. Enggak boleh. Tapi kalau cuman sejenak duduk sejenak, makanya duduk kan sejenak, berdiri lagi boleh. Tapi kalau sampai ditinggal, jamaah tinggal dewe, makmumnya bingung kan, enggak boleh. Memahami syarat dan rukun. Mungkin boleh. Ya. Ya, tapi yang tidak boleh itu yaitu diselingi sampai keluar, sampai apa, ngobrol sih, madang sih. Ditanya kenapa gitu, kan rukunnya 2 kali, yang penting pindu khutbah. Wah, orang ngerti tertib ya. Memahami syarat dan rukun. Kecuali kalau ini bukan di khutbah, kalau di Mesir. Ini kalau yang sering kayak gitu itu pas sholat taraweh. Jadi sholat tarawih. Ya, kalau tarawih itu istirahat. Tarwihatani tarawih. 1 istirahat, 2 istirahat, lebih dari 2 istirahat itu namanya tarawih. Kalau Muhammadiyah itu hanya 2 kali. Jadi Muhammadiyah itu tidak sholat taraweh, tapi tarwihatani atau sholat qiyam. Karena di Muhammadiyah hanya 2 kali istirahat. Ya, karena cuma 8 rakaat. 8 rakaat kan 24 rakaat istirahat. Wis, nanti 8 rakaat istirahat untuk witir, maka tarwihatani. Arab yang tipe Arab sholat tarwihatani. Iyong tarwihatani. Kalau mereka taraweh karena 23 rakaat. Nah, kalau kita dulu di Mesir karena sholatnya itu 2 juz, sholat 11 rakaat 2 juz. Kalau enggak 2-3 rakaat, jarang di Mesir 2-3, rata-rata 11. Jadi 4 rakaat itu ya lama memang, jadi walah sampai ada yang sembahyang sampai suwi. Nah itu pas istirahat bener-bener tarawih bener, pada keluar ngeteh minum, nanti kira-kira udah 14 menit masuk lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Jadi bener-bener istirahat tarawih bener, nyantai bener. Kalau kita kan cuman sebentar sejenak, cuman 3 menit langsung berdiri kan. Nah,
Bukan tarweh juga sebenarnya, nggak ada tarwehnya itu, karena nggak ada istirahat ya. Kok di Mesir benar-benar istirahat, nyantai, minum apa, baru sekitar 15 menit, atau kultum sambil di kultum baru lanjut. Nah kan itu. Lanjut. Fasih membaca Al-Quran, ini yang saya sering gatel. Jadi khotibnya itu membaca Quran yang ngarol ngidul, aduh, sing ngrungokke iki sing gatel dhewe itu. Mumet. Moco bukan tazaka, tayakka, aduh. Qad aflaha man tayakka, waduh. Jadi kita duduk itu nggak ngantuk karena pusing. Maka harus fasih jadi imam. Maka kalau kita ngajinya belum fasih, meskipun sudah tua, jangan ragu untuk belajar lagi. Kalau ada jamaah yang tahu yang ngajinya apik, lihat khutbahnya, wah Masjid Muhammadiyah khotibnya ngaji ini, alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Iya. Apik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Madzhab Syafi'i rasah salatnya. Iya. Ya, jadi baca Quran yang benar. Ini sering saya temuin. Khotib bacaannya enggak karu-karuan. Masalah itu. Masalah. Maka jangan segan, jangan ragu untuk kita latihan tahsin Quran. Simaan sesama jamaah di masjid tiap ba'dal maghrib sampai ba'da isya ngaji bareng, simaan bareng, tes tajwidnya, iki tajwidnya gini, ini tajwidnya gini, saling nyimak, saling benarkan. Enggak apa-apa. Di Mesir, ya, di Al-Azhar itu, kita kalau di Masjid Azhar simaan Quran itu syekhnya bawa gitik, kan? Yang antri untuk setoran atau tahsin baca Quran ada yang masih 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Yo ngantri bareng. Jadi enggak ada, saya udah 60 tahun masa ngantri sama anak 5 tahun, malu. Enggak ada itu. Enggak boleh yang namanya ngaji, tidak boleh gengsi, izin, enggak boleh. Selama saya belum bisa ngaji. Umur ora apa-apa, masalah umur. Wong talabul ilmi faridah, wajib itu tidak ada faridah lil atfal, ora, wajib untuk anak kecil, ora, wajib untuk semua. Maka kalau kita belum bisa ngaji secara baik, tahsin ngaji bareng-bareng. Syukur-syukur jangan jadi khotib nek iso. Masalahnya nek ora dadi khotib nono sing khutbah. Nah, repot maneh kan. Maka satu kampung itu harus ada kiai kampung ya. Kiai kampung sing ngopeni jamaah. Kalau enggak ada ngader 1 orang 2 orang masih anak-anak bawa ke pesantren, dibiayai ranting, nanti balik ke ranting itu ngopeni jamaah. Itu sangat bagus supaya ada kiai kampung di jamaah kita, sehingga kalau ada persoalan fikih bisa jadikan sandaran untuk kita bertanya. Nah ini sudah diterangkan tadi, memiliki suara yang jelas. Ini juga saya nggak ngulangi ya, karena sudah tadi. Rapi dan sopan, ngikutin apa yang berlaku di masyarakat. Kalau di masyarakat biasanya pakai sarung ya sarung kan gitu aja. Karena di dalam kaidah usul dikatakan al-adah muhakamah. Tradisi itu bisa dijadikan pijakan hukum. Kalau di situ biasanya pakai sarung, pakai celana nggak apa-apa, ya monggo, kan itu pakai celana silahkan, tapi harus sopan, jangan pakai letbong. Nah, ditanya sah kok, yang penting sah, iki kita apa? Ya sah, ya sah. Gitu. Nah, jadi berakhlak mulia. Oh, tinggal 5 menit, ya cepet kewah. Berwawasan. Jadi khotib itu harus berwawasan supaya mengembangkan itu bagus. Nek orang berwawasan repot. Lanjut. Oh masih ada. Oh ya wis, kalau masih ada. Ini wawasan ini penting. Kenapa? Saya sering melihat khutbah itu begini. Jadi kalau orang tagnya itu bingung, harus bawa teks. Masalahnya kalau bawa teks ini dilalai ono angin kawur. Bapak bu, tolong. Wah orang wangun. Khotib pelayan ngejar-ngejar teks khutbah Jumat. Wah, ini repot. Saya sering lihat
Dan yang paling parah, yang paling fatal itu adalah teksnya itu teks lama. Wis cerita tentang, ini saya beberapa kali nemukan masalahnya, cerita tentang kaum muslimin, di belakangnya cerita tentang perang saudara di Bosnia Herzegovina. Wis ora zaman saiki perang ning Palestina, ora ning Bosnia meneh. Doanya masih doanya masih ditulis Allahumma ansuril Islam fi Herzeg. Ya iki mbiyen. Saiki ora. Kenapa? Karena pokoknya khutbahnya cuma satu buku wis lecek, oke? Turun temurun terus, wis rampung, baca lagi dari awal, rampung, baca lagi terus, saya muter ngono kuwi. Jadi harus paham itu sekarang yang terjadi apa yang kita lakukan. Kalau orang di wawasan, orang tidak punya kemampuan ini repot, maka perlu kita sering banyak baca.